Kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Islam, nikmat iman dan juga kesehatan. Pada hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian, insya Allah kajian tafsir surat Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hasan Sohebi yang pada kesempatan ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga salam dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir. Seperti biasa, sebelumnya biasanya Dr. Basuki menyampaikan materi rangkuman materi sebelumnya. Namun beliau pada saat ini berhalangan untuk menjadi moderator. Diminta saya untuk menggantikan beliau untuk mempersingkat waktu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir ayat ke-25 dari surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Betul Ustaz ya? Ayat ke-25. Untuk lebih efektif acara kita, mari kita sama-sama dengarkan taujih dari Al-Ustadz Muhammad Hasan Sohebi. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim. Para jamaah majlis taklim pengajian kajian surat Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur yang mana sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini berkat hidayah dan inayah Allah Ta'ala kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis taklim ini. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, adat kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha. Kita menjadi suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada pemungkas Nabi dan Rasul dengan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tafsir surat Al-Kahfi yang intinya ada beberapa cerita, yaitu cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita dua orang yang punya kebun, kemudian cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian Zulkarnain atau Ya'juj wa Ma'juj. Nah, tapi yang awal ini kita sudah selesaikan masalah tafsiran surat Al-Kahfi yang berhubungan dengan sejarah atau cerita Ashabul Kahfi yang menjadi nama surat itu. Itu udah sampai ayat 26 itu terakhir.
Nah, kemudian kita udah tafsirnya sesuai dengan pedoman kita itu tafsir Muhammad Sa'ali As-Sabuni sudah selesai itu, dan juga ringkasan sejarahnya kemarin kita sudah bacakan dari tafsir As-Sabuni, juga yang dia kutip juga dari tafsir lain. Kemudian saya membaca di dalam beberapa tafsir yang dapat saya simpulkan, yaitu ada banyak yang perlu kita ketahui yang tidak tercatat tertulis di dalam tafsir As-Sabuni untuk melengkapi sejarah Ashabul Kahfi. Ya, nanti ada yang karena yang di As-Sabuni itu tidak menyebut nama, kemudian juga cerita-cerita yang yang ada terlalu ringkas, tapi ini ada lanjutan ceritanya, insya Allah lebih bermanfaat lagi untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yaitu pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan yaitu tentang cerita Ashabul Kahfi yang berdasarkan dari kitab As-Sabuni, tafsir As-Sabuni. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan versi lain, itu baru sepertiganya. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali, insya Allah malam ini selesai. Yaitu kita kasih topik di situ adalah beriman kepada hari kiamat dan hari bangkit, ya, yang dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi itu sendiri, yaitu ayat 25, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, gitu. Dan mereka tinggal di dalam gua 300 tahun ditambah 9 tahun. Itu berdasarkan itu kisah yang sangat menarik. Ini kesimpulan dari cerita Ashabul Kahfi, yaitu masalah keimanan kepada hari kiamat dan juga pada hari bangkit. Pada pertemuan yang lalu, yaitu kita sampai kepada kisah Mulakhos Ashabul Kahfi ini yang yang ditemui dari ulama-ulama orang Yahudi dan Nasrani, yaitu sampai cerita kemarin itu bahwa Dikianus, raja yang zalim itu, ya, yang memaksa umatnya, bangsanya, masyarakatnya untuk menyembah patung berhala. Kemudian si pemuda itu lari ke gua, singkatnya sampai dia jumpai pemuda itu, kemudian gua itu ditutup pintunya dengan batu-batu. Ya, dia bilang sudah tutup saja biar akhirnya ceritanya pemuda ini biar dia mati di situ. Itu ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan bahwa ada pada saat itu Dikianus sendiri mempunyai dua orang pengawal yang menyembunyikan keimanannya. Nah, artinya masih beriman kepada agama Nasrani yang itu masih kitabnya dulu tentunya masih kitabnya benar, belum banyak dipalsuin. Itu dua orang pengawal dari Raja Dikianus sendiri itu dia beriman, dia menyembunyikan keimanannya. Kemudian kedua orang ini namanya disebut namanya Bidarus. Nah, ini yang tidak ada di di tafsir As-Sabuni, Bidarus dan Runas namanya. Bidarus dan Runas. Kemudian dia menulis. Jadi dia tulis kisah para pemuda-pemuda itu dengan rahasia diam-diam di sebuah lempengan batu, jadi laut namanya itu, laut lembaran gitu, batu. Dulu belum ada kertas, ya, ditulis pakai lempengan batu, ya. Kemudian setelah ditulis ditaruh di dalam peti dari tembaga gitu. Kemudian peti itu ditaruh kemudian di kebun, ya, di bangunan situ, di gua kahfi itu, di gua kahfi tersebut, ya. Nah, di kahfi itu, di gua tersebut ditaruh di situ. Nah, kemudian
agar supaya maksud dia ini nanti menjadi pelajaran dan menjadi peringatan bagi orang yang datang setelahnya. Itu cerita si pemuda ini yang dikejar-kejar oleh rajanya itu sendiri. Nah, kemudian setelahnya itu ya bertahun-tahun ya orang baca itu sejarah itu dari mana tahunnya itu baca dari yang ditulis oleh si dua pengawal tersebut ya. Nah, tapi di Kianus tidak ada ceritanya lagi, sudah di situ dia tidak sudah tidak bersejarah lagi dia karena sudah meninggal dan juga tidak tertulis di situ ya, yang ditulis pemudanya itu saja cerita masalah tentunya masalah keimanannya itu ya. Nah, karena dia lari membawa iman. Kemudian berlalu ya masa itu sampai datang masa ya tentunya sudah masa 309 tahun itu. Nah, di situ datang masa itu ada rajanya sudah raja orang yang soleh, ya, orang yang baik gitu. Yang namanya Bidarus. Raja itu namanya Bidarus. Dan dia kerajaannya itu berlangsung selama 68 tahun. Ya, selama 68 tahun. Jadi berarti ini di akhir-akhir kebangkitan Ashabul Kahfi ini masanya itu. Jadi, nah pada saat itu orang sudah terbagi dua masyarakat itu, yaitu masalah kepercayaan kepada hari bangkit, pada hari kiamat. Ada dua golongan, segolongan beriman adanya hari kiamat, bahwa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu pasti datang, nggak bisa diragukan lagi. Tapi yang lain tidak percaya. Nah, ini masih udah agama ini mereka si raja ini Bidarus ini adalah orang soleh yang masih beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya berpegangan kepada kitab Injil, kitab Injil yang asli. Maka si raja itu dia merasa sedih, ya sangat merasa sedih karena masyarakatnya ini ada yang sekelompok masyarakatnya tidak percaya hari kiamat, sedangkan dia percaya adanya hari kiamat, berpegang teguh masih beragama Nasrani dan berpegang teguh masih dengan kitabnya yang asli itu. Yang akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunjukkan kepada mereka, kepada masyarakatnya itu, kepada rakyatnya itu bahwa an-sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu pasti datang yang tidak ada keraguan lagi. Nah, kemudian pada saat itu singkat ceritanya ada seorang pengembala kambing ya, pengembala kambing yang bernama Ulias, namanya Ulias ya, pengembala kambing yang suka membawa kambingnya ke gua tersebut, ya. Dia kemudian dia ingin menghancurkan pintu gua itu yang ditutup tadi itu ya, yang sudah ya jalan 300 tahun itu. Nah, ini ada pintunya nih, mau dihancurin sama dia, mau dibangun untuk kandang kambing, mau dibangun kandang kambingnya ya. Dia tidak tahu kalau itu ada di situ ada pemuda-pemuda yang lari yang sudah selama 300 tahun. Kemudian dihancurkan, kemudian setelahnya dihancurkan itu si pemuda bangun. Nah, si pemuda ini bangun, berarti indikasinya bahwa itu waktu sudah sampai masa 309 tahun itu. Ya, bangun pemuda itu, kemudian duduk, ya, dia duduk dengan riang gembira, kemudian dia bangun, berdiri, dia mengerjakan sholat. Nah, kemudian sebagian mereka, nah di situ yang bangkitnya lagi dia bertanya, nah berasa baru bangun tidur dia, ya sebagian bertanya kepada sebagian lain, kamu habis tuh nyaman, berapa kita tinggal ini, kamu tinggal di sini, berapa lama kita tidur? Ya, itu sebagian mereka mengatakan sesuai dengan Al-Quran itu, surat Al-Kahfi itu, dia mengatakan labisna yauman au ba'da yaum, kita tinggal di sini baru 1 hari atau baru setengah hari ya gitu, baru setengah hari. Kemudian yang lain, yang sebagian besar mengatakan Rabbukum a'lamu bima labithum,
Tuhan kamu yang lebih tahulah kita ini kamu tinggal berapa lama di sini. Yaitu sesuai dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah ayat itu mengabadikan perkataan. Kemudian ya sesuai dengan ayat Quran itu yang di Al-Quran itu diabadikan perkataan Ashabul Kahfi ini. Wa ba'atsu ahadakum biwariqikum. Kalau gitu kita utuslah salah seorang di antara kita ini untuk membawa uang al-wariq al-fiddah, yaitu uang dari perak ya. Uang cetak dari perak ke mana? Uang ini dibawa ke kota untuk beli makanan. Kita cari makanan yang bagus lah, hadirkan untuk kita. Ayyuha azka ta'aman, ya kan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Itu yang tertera di di ayat Quran surat Al-Kahfi. Dihadirkan. Ya, kemudian pergilah yang kemarin juga ada disebutkan, salah satu namanya yang pergi untuk belanja itu adalah namanya tamlikha, ya, namanya tamlikha. Berangkat dia untuk beli makanan. Ya di situ ayat itu diterangkan wal yatalaqaf wala yush'iranna bikum ahada. Berangkat dia dengan penuh hati-hati, dengan perkataan yang lembut, dan juga tingkah laku jangan sampai mencurigai bahwa kita ini adalah yang semalam lari. Dia masih berpikir begitu, baru semalam kita lari gitu kan. Padahal sudah 309 tahun itu. Jadi harus tingkah laku kamu juga jangan mencurigakan. Nah, ketika dia berjalan mulai dari gua itu menuju ke kota ya, untuk membeli makanan, nah, di mana-mana kok terdengar orang itu menyebut nama Al-Masih ya. Jadi menyebut Al-Masih itu. Nah, artinya ini orang pada beriman sama Al-Masih itu. Kan ini zamannya dulu zaman agama itu waktu terjadi ini Ashabul Kahfi kan waktu itu agama anak Nasrani, yaitu agama Kristen, yaitu tentunya nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang disebut Al-Masih. Di mana-mana dia terdengar itu suara itu nama Al-Masih kok dipanggil disebut di mana-mana. Kalau kayak kita mah orang pada baca selawatan lah gitu ya pada Nabi Muhammad gitu, menyebut Nabi Muhammad, ini disebut Al-Masih di mana-mana. Maka terlintas di dalam hatinya, dia berkata, ini kok aneh sekali. Kok kenapa? Ini Dicyanus kok nggak menyembelih, nggak membunuh mereka yang beriman itu, gitu loh. Nah, kan kemarin dia dikejar-kejar. Semua orang yang nggak beriman kan dibunuh. Ya. Kemudian begitu dilari juga kan Raja Dicyanusnya keliling terus itu mencari orang-orang masih beriman kepada Isa Al-Masih, ya kan? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Isa Al-Masih sebagai pembawa agama Allah itu. Nah, terus dia si pemuda ini merasa bingung, ya, bingung ini gimana kok ini ia masih nggak terbayang lah, tentunya emang hidup 309 tahun nggak terpikir sekali sama dia gitu. Nah, kemudian dia berpikir, barangkali saya ini ngimpi kali ini, atau barangkali saya ini bukan kota yang saya dulu lari dari sini ya. Jadi berpikir dua tuh, imajin mimpi ya atau ngigo gitu. Ya, kalau ngigo kan biarpun tidur jalan tapi nggak sadar kan itu. Nampak saya ngigo atau memang bukan kota yang saya ini kemarin lalu lewat situ. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi si pemuda ini berpikir, kok ini orang pada menyebut-nyebut nama Isa Al-Masih. Kemudian apakah ini saya ngigo apa ngimpi gitu, apa namanya salah jalan gitu loh. Kenapa orang ini kalau orang-orang beriman kok semua pada beriman kok agak dibunuh sama Dicyanus gitu. Sedangkan baru semalam. Ya pikirkan begitu. Kan baru semalam dia lari. Ya, bangun dia kira baru bangun tidur kan baru setengah hari, baru 1 hari. Kok sekarang orang sudah di mana-mana sudah pada masih dibicarakan masalah Isa Al-Masih gitu loh. Apa enggak dibunuh orang-orang ini gitu. Nah, yang akhirnya
Dia bertanya ada kepada seseorang yang ditemukan di jalan itu, ditanya, apakah ini nama kota ini kota apa gitu kan. Yang dijawab sama orang itu Apsus. Apsus ya kota dia yang kemarin yang dia tinggal ya emang kota itu gitu. Nah, Apsus. Tapi kan artinya yang sudah berubah, sudah bertahun-tahun masyarakatnya itu. Masyarakatnya bukan masyarakat itu lagi, bukan masyarakat yang dia pikir baru semalam. Ini kota Apsus gitu loh. Kemudian di akhir perjalanannya untuk mencari makan itu, ya, kemudian dia datang, singkat ceritanya dia beli makanan, dia berikan uang itu kepada penjual makanan, ya kan. Kemudian si pedagang ini juga merasa terkejut dan melihat mata uang, kok ini mata uang aneh sekali, dibolak-balik gitu. Akhirnya dikasih sama tetangganya yang sebelah, ya, pedagang-pedagang yang lain, ini mata uang apa ini begini gitu. Nah, mereka juga pada kagum, pada kaget kok kenapa uang ini si pemuda ngasih. Dia jujur aja ngasih belanja, dikira orang baru semalam kan dari gua itu dikasih. Kemudian apakah dari mana, ditanya sama pedagang itu, dari mana kamu temukan duit ini, dari mana kamu dapatnya? Ini kan katanya dirham, ini darahim min ahdi Dikianus. Dirham ini kan daripada masa Dikianus dulu, Dikianus, dan waktu sudah berabad-abad yang lalu gitu loh. Ya, singkat ceritanya akhirnya ditangkap. Nah, di versi ini nih, kalau yang kemarin kan kagak ada cerita itu. Dan pemuda ini ditangkap, kemudian dibawa kepada hakim kota tersebut, ya, yaitu hakim rajanya Bedarus, ya, dua orang hakim yang menghakimi dia hakimi dia di situ, dibawa dulu. Kemudian pertama kali yang terlintas sama si pemuda ini, dia sepanjang jalan dia sudah menangis. Sepanjang jalan dalam cerita sejarah ini dia nangis terus karena dia pikir dia akan dihadapkan kepada Dikianus, bukan pada Bidarus, ya. Dan raja ini kan sekarang rajanya Bidarus. Hakimnya juga hakimnya orang udah beriman juga. Rajanya beriman, hakimnya juga beriman gitu kan. Nah, dia di sepanjang jalan dia menangis. Kemudian tetapi setelahnya sampai di hadapan hakim itu, ketika dia di hadapan hakim itu, ternyata dia bukan dihadapkan kepada Dikianus, yang akhirnya langsung dia spontan redaklah dia rasa takutnya, dan juga kemudian air matanya kering, nggak lagi nangis lagi, ya. Kemudian dia ditanya, oleh dua hakim kota itu, yaitu dua hakim itu namanya, yang satu namanya Arius, yang kedua Tontius, ya. Arius dan Tontius. Ini jadi kalau kita lihat, kita perhatikan dari kemarin tuh rajanya Dikianus, kemudian raja yang udah 300 tahun setelahnya pemuda ini lari, namanya Bidarus, ya. Kemudian juga kotanya namanya Appius, ya. Tuh kemudian juga ada namanya si pengembala namanya Ulias, ya. Nah, jadi semua ini nama-nama ini ujungnya orang itu dulu itu namanya pakai SS, kalau kita perhatikan itu pakai S semua. Arius dan Tontius. Ya. Nah, kemudian ditanya juga ke pemuda itu, ditanya, dari mana kamu dapatkan uang ini wahai pemuda, kata si hakim tersebut. Kemudian setelahnya diskusi panjang lebar ya kepada pemuda itu, ya. Kemudian si pemuda menceritakan juga cerita tentang, apakah kamu tidak ingat, kamu tidak tahu cerita tentang pemuda yang lari dari rajanya itu dulu gitu. Nah, itu yang berarti sudah ya, saya katakan sekarang sudah masa selama 309 tahun. Apa kamu tidak tahu cerita ini? Nah, cerita pemuda yang lari dari Dikianus, bagaimana, dan apa kamu juga kamu tidak cerita, kamu tidak dengar bahwa berita raja yang zalim itu. Nah, yang seakan-akan ini dia cerita kan baru kemarin gitu, si pemuda ini mah kalau dia cerita itu
Ya dikatakan karena dia tadi kan masih mengatakan saya tidur baru 1 hari atau setengah hari gitu. Nah, kemudian jika kamu ragu pada apa yang saya katakan ini, ya, karena dia cerita masanya ceritanya dia seakan-akan baru semalam kan perginya itu. Tapi kalau emang kamu ragu juga, ya, kata si pemuda ini, kamu ragu juga tentang keadaan saya ini, dengan urusan saya, ayo kalau gitu kita pergi ke gua. Kalau nggak percaya bahwa saya ini lari semalam gitu, kemudian saya tinggal di gua, baru siang ini saya bangun, saya mau belanja. Nah ini duit yang saya bawa gitu loh. Memang saya lihat ini keadaan sudah berubah semua, kota juga berubah, pemandangan berubah, orang sudah berubah, dan juga banyak orang beriman. Ternyata juga saya dibawa ke sini bukan kepada Dikianus, tapi cerita saya begitu adanya. Nanti dia masih mengatakan, saya baru semalam seperti itu. Ya, kalau nggak percaya, ayo kita datang ke gua. Jadi, akhirnya berangkatlah dia ke gua, ya, supaya kamu melihat kebenaran apa yang saya katakan. Kemudian berjalanlah si hakim ini, dua hakim bersama dia sampai ke pintu gua. Setelah sampai di pintu gua, kemudian si tamliho nih yang belanja tadi, yang bawa uang, ya, dia maju ke depan, kemudian diberitakan kepada dia, dikasih tahu dengan cerita yang tadi sebagaimana yang diceritakan dari awal. Kemudian masuklah si si hakim dan juga tamliho yang duluan masuk. Begitu dia masuk, kaget juga dia, merasa takjub, dia merasa kaget ketika dia melihat bahwa mereka itu tidur sudah, ceritanya hitungannya sudah 309 tahun, ya. 9 tahun. Kemudian mereka bangun, ya, dibangunkan setelah itu, ya, supaya menjadi ayatan linnas, supaya menjadi liyakunu ayatan linnas, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ barangkali baru, artinya mereka baru pada sadar bahwa ini memang adalah kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Kemudian masuklah Arius ini dan si Arius hakim tadi itu, dua hakim itu, kemudian itu dilihat di situ ada tabut, itu peti. Nah, peti yang tadi ada lempengan batu, ya, al-lauh, yang ditulis oleh dua pengawalnya Raja Dikianus, ya, tentang cerita Ashabul Kahfi itu, cerita pemuda-pemuda itu, yang ditutup, ya, dikunci di dalamnya itu. Begitu dibuka ada batu itu, kemudian dia baca cerita Ashabul Kahfi itu. Ya benar, jadi klub dia cerita ini, bahwa cerita ini udah sudah selama 309 tahun. Dan bagaimana mereka lari dari Dikianus karena membawa atau mempertahankan akidah dan agama mereka. Nah, kemudian akhirnya fasada alaihim bil hijarah, kemudian dia ditutup gua itu dengan batu-batu. Nah, tatkala Arius dan temannya itu melihat seperti ini, yang bersama dia, kemudian juga dia baca cerita itu, kemudian dia sujud, tersungkur, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kirim surat, yang akhirnya dia kirim surat kepada rajanya, yaitu yang tadi namanya rajanya Bidarus, ya. Dikirim surat kepada rajanya supaya dia segera datang dan hadir, supaya melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pemuda ini dibangkit setelahnya mereka tidur selama 309 tahun. Kemudian raja itu berangkat, ya, berangkat bersamanya pengawalnya dan juga kepada penduduknya, penduduk kampung, berangkat ikut dia sampai datang ke kota Absus tadi itu, kampung Absus tadi itu. Nah, hari itu menjadi hari yang disaksikan oleh masyarakat banyak. Ada fakta, ya, walaupun aneh, mereka itu aneh, tentu jalan ceritanya betul-betul aneh.
Ya itu bukan masalah yang biasa. Cerita 309 tahun masih pemuda-pemuda juga dan ceritanya dia masih hidup kan. Ya, maka hari itu menjadi hari yang disaksikan oleh masyarakat kebenaran dan kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika si raja ini melihat si pemuda itu langsung juga sama seperti tadi. Si pengawal tadi itu juga kan si hakim, dua hakim tadi itu langsung sujud dia. Tersyukur sujud, kemudian si raja ini juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia peluk pemuda itu. Pemuda dia peluk, kemudian dia nangis ya. Dan nangis. Kemudian si pemuda itu masih pemuda itu ketika dipeluk tuh dia kan tadi bangun sholat ya, sedang sholat. Sampai rajanya datang, ya sampai raja datang dia sedang sujud. Sedang sujud ya. Tetap aja dia sujud saja. Ya, dia sujud kemudian dia berkata kepada si raja ini, biasanya itu ya singkat ceritanya selesailah dia sujud, dia kemudian dia selesai dia beribadah, kemudian dia berkata kepada raja itu, nastaudiukallahu wa nu'idzuka min syarril insi wal jin. Nah itu. Jadi, seperti kita kalau perpisahan antara orang yang mengantar orang bepergian, musafir atau orang haji kan begitu. Jadi orang yang melepas itu, yang dilepas mengucapkan nastaudiukallahu wa nu'idzuka min syarril insi wal jin. Kalau itu kan bisa biasa kita ucapkan nastaudika Allahu dinika dan selanjutnya itu ucapan seperti itu. Kemudian setelah diucapkan itu, dia kembali lagi ke tempat tidurnya, kemudian setelah sampai di tempat tidurnya si pemuda-pemuda ini langsung dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya dicabut, ya sudah, yang tidur lagi dia, rohnya sudah dicabut. Nah, kemudian raja ini memerintahkan kepada masyarakatnya, kepada anak buahnya supaya dijadikan setiap orang pemuda ini dijadikan satu peti. Satu orang, satu peti. Ya. Dibuat dari apa? Dibuat dari emas. Jadi raja memerintahkan ini, pemuda ini yang udah pada tidur, yang nyawanya udah dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuatkan peti satu-satu. Ya, bahannya dari apa? Dari emas. Luar biasa. Saking dia menghormati ini si pemuda ini. Ya, buat dari emas. Nah, ketika singkat ceritanya sudah dibuatin peti dari emas masing-masing. Ada 7 peti itu. Nah, kemudian ketika pada malam hari si raja ini tidur, dia mimpi, dia melihat pemuda itu di dalam tidurnya berkata kepada si raja itu, dia bilang apa katanya? Utrukna kama kunna fil kahfi nanamu ala turab hatta yaumal ba's. Hatta yaumil ba's. Jadi tinggalkanlah kami, biarkanlah kami ya sebagaimana di gua, jangan taruh di peti begini, ditaruh pakai emas, biarkan kami di gua tidur di atas tanah sampai hari bangkit. Nah, itu di dalam mimpinya si raja tersebut. Kemudian setelahnya itu, maka raja akhirnya bongkar, suruh bongkar itu peti itu, petinya dibongkar, suruh diganti juga, ya. Raja taruh juga di petinya, tapi bukan dari besi, tapi dari kayu, dibuat dari kayu, dan supaya juga jangan ada seorang pun yang masuk ke tempat itu. Ditaruh di situ, batu peti yang besar, ya, orang dimasukkan ke dalam peti itu. Kemudian bangunlah di depan pintu gua itu sebuah masjid. Nah, itulah yang yaitu disuruh membangun masjid. Jadi ceritanya sama yang cerita di dalam tafsir As-Sobuni juga sama seperti itu. Jadi suruh diberikan masjid di mana orang-orang pada sholat itu. Kemudian dijadikanlah hari itu hari raya yang besar, ya. Kemudian kisah ini menjadikan bahwa orang-orang Nasrani sebagai dalil, ya, karena waktu itu kan agama Nasrani, ya, agama Nasrani, maka pada saat itu betul-betul akhirnya rajanya juga kan tadi saya katakan dia orang soleh beriman,
kemudian juga para pengawalnya juga, masyarakatnya sudah banyak yang beriman, walaupun ada sebagian tadi yang belum percaya ada hari bangkit. Maka dengan inilah yang akhirnya semua orang-orang Nasrani pada saat itu nah, menjadi bahwa mereka beriman bahwa percaya bahwa nanti itu ada hari bangkit. Jadi peristiwa ini sebagai dalil dijadikan dalil oleh orang-orang Nasoro yaitu adanya hari bangkit. Ya, ada Al-Qur'an Karim bagi kita. Al-Qur'an Karim mengatakan inna ayati ala ba'si wa idatatil arwah ba'dal maut laisat maksuratan ala hadhil qasas wahdah. Sedangkan Al-Qur'an ini ya atau agama kita ini ya, Al-Qur'an ini bahwa tanda-tanda kebangkit bukti-bukti atau keimanan kita, kepercayaan kita adanya nanti hari kiamat dan hari bangkit itu tidak terbatas kepada cerita Ashabul Kahfi ini, ya tidak terbatas kepada kisah-kisah saja gitu. Banyak lagi. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi kita itu la ta'ud wala tuhsa, tidak bisa dihitung, banyak sekali, bukan dengan kisah-kisah cerita Ashabul Kahfi, cuman Ashabul Kahfi ini salah satunya bagi kita bahwa salah satunya adalah tanda-tanda adanya hari kiamat dan tanda-tanda adanya hari bangkit. Coba kita bacalah Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ya, kita lihat juga lembaran-lembaran alam semesta ini. Kalau kita baca alam semesta ini, maka di situ kita lihat di alam semesta ini bahwa masalah urusan masalah keimanan kita kepada hari bangkit tidak terbatas kepada Ashabul Kahfi dan juga Ar-Rakim, atau tadi yang disebut Rakim itu yang kita tafsirkan ada dua pendapat, yaitu anjing yang menjaganya, yang kedua ada yang menafsirkan yaitu tadi lauh, itu batu yang ditulis menjadi cerita. Nah, Ashabul Kahfi War-Rakim kan gitu. Ashabul Kahfi War-Rakimi ini. Ashabul Kahfi dan yang disebut Al-Qur'an Rakim. Maka tafsiran Rakim adalah ada yang menafsirkan anjing, ada yang menafsirkan yaitu lauh, yaitu batu, lempengan batu yang ditulis di situ masalah sejarah Ashabul Kahfi. Nah, maka jadikanlah para jamaah, para pendengar sekalian, pandangan kita melihat kepada yang ada sekitar kita, alam sekitar kita ini, ya, untuk kita mengimani hari bangkit, mengimani hari kiamat, ya, supaya kita tidak terbatas bahwa adanya hari bangkit ini bukan hanya terbatas kepada cerita Ashabul Kahfi saja, cuman ini adalah salah satunya. Nah, ini diceritakan seperti ini juga untuk menguatkan bahwa dalil-dalil yang lain untuk melengkapi saja bagi kita itu. Karena banyak bukti-bukti dalil-dalil, baik itu dalil nakli atau dalil akli, dalil baik dari Al-Qur'an atau juga dalil-dalil dari alam semesta ini. Banyak sekali yang menunjukkan adanya hari kepercayaan kita, adanya hari kiamat dan adanya juga hari bangkit. Barangkali ini ya sampai sini saja cerita, saya rasa ini cukup, kita tidak mengambil lagi dari cerita-cerita yang lain. Saya rasa ini yang lebih lengkap ya untuk melengkapi daripada cerita yang ada di kitab tafsir As-Sobuni. Mudah-mudahan ini juga untuk menambah ya, kita sudah percaya akan adanya datangnya hari kiamat dan juga adanya hari bangkit. Ini untuk melengkapi saja. Kemudian selanjutnya yang ada itu kemarin sedikit dari yang berita menanyakan itu saya temukan ada di buku ini, berita masalah kalau kita melihat ini kita baca apa, kita baca apa, ya itu di buku Hina yajidul mu'min halawatal iman, ketika orang mukmin mendapatkan kelezatan iman, halawatal iman. Di situ ada bab kecil tentang bab tahniah, sambutan-sambutan atau ucapan-ucapan untuk munasabah. Ya, kalau orang meninggal kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dengar cerita ini Ashabul Kahfi kan menakjubkan nih. Kita ucapkan berarti subhanallah. Kalau kita mendapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kemudian ada kita melihat orang yang mengatakan melihat perbuatan dosa kita astagfirullahaladzim. Kemudian kalau kita melihat
kalau orang kawin juga kan kita udah biasa tuh. Yang kita hafal itu. Ada orang kawin kita ucapkan apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Lalu tambahin lagi wa jama'a bainakuma fi khairin wa ala khairin fi lutfin wa afiyah. Banyaknya. Ya, apa saya banyak semua. Seperti tadi juga kan tadi ada astagfirullah ya. Astagfirullah wa nu'izuka min syarril insi wal jin, itu ucapan ashabul kahfi ketika melepas apa namanya si raja tersebut. Nah, itu di buku namanya buku Ina Yajidul Mukmin Halawatal Iman. Ketika seorang mukmin mendapat kelezatan iman, nah, maka di dalam ada bab ya, bab kecil itu tentang tahniah, tentang ucapan-ucapan yang kita lihat atau ucapan apa munasabah. Apa munasabah. Ya, barangkali itu saja yang kami sampaikan. Insya Allah berarti nanti selanjutnya apakah meneruskan langsung ayat 27, apakah kita langsung saja poin apa cerita tentang yang apa namanya orang yang punya 2 kebun. Tadi kan ini surat Al-Kahfi ini kan ada kalau kita rinci itu hampir ada 4 cerita atau 4 atau 5 ya. Tapi kita ringkas kemarin itu ada berapa? Cuma 3 ya. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, apa namanya, Abi Khidir dan Zulkarnain. Nanti kita musyawarahkan lagi pada Dr. Basuki, apa langsung kita ambil ayat tentang langsung ceritanya saja, apa juga seperti kemarin awal-awal itu kan Ashabul Kahfi ayat berapa? Ayat 9 yang mulainya. Sedangkan dari awal cerita Al-Qur'an dulu sebagai pengantar. Itu sebagai dasar supaya kita beriman apa yang dikatakan Al-Qur'an. Itu bagus sekali memang itu surat Al-Kahfi didasarkan cerita tentang Al-Quran itu, nah Al-Quran supaya kita juga percaya kepada Al-Quran, ya kan? Alhamdulillahilladzi apa namanya yang dari mulai dari pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alam yaj'allahu iwaja, bahwa Al-Quran itu tidak ada penyimpangan, tidak bengkok tapi lurus, qayyiman, tapi qayyim dia lurus. Nah itu cerita Al-Quran dulu, kemudian baru cerita Ashabul Kahfi supaya kita percaya lebih dahulu dengan Al-Quran, maka Ashabul Kahfi baru diceritakan berikutnya, supaya apa yang dikatakan di Al-Quran ini tidak Ashabul Kahfi, supaya kita imani juga. Nah, kemudian itulah barangkali sekali lagi sampai sini, nanti kalau ada pertanyaan, nah di ini aja di SMS supaya saya bisa menjawabnya nanti secara lengkap. Jadi kalau langsung di sini kadang-kadang ya mungkin saya tidak bisa jawab, yang kedua juga kadang-kadang tidak lengkap. Jadi nanti pertanyaan di SMS saja, SMS, supaya saya mencari seperti ini kan, cerita Ashabul Kahfi ini juga enggak langsung spontan saya hari ini, tapi saya udah seminggu yang lalu, artinya saya udah cari. Begitu juga jawaban yang kemarin, secara istri Nabi, atau kan, betulan karena saya ada bukunya gitu, cuman buku kita naruhnya itu kan, karena buku banyak nggak bisa langsung kita ambil begitu saja, di mana tempatnya saya tidak tahu gitu, kita cari lama juga waktunya. Ya sampai di sini kalau Pak Jazuli ya, Pak Jazuli, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya nanti. Baik Ustaz. Ya. Ada pertanyaan bisa Ustaz? Ya masih ada, emang masih ada waktu nih, berapa menit lagi? Masih Ustaz, ada baru masih ada waktu Ustaz. Berarti 13 13 menit lagi Ustaz. Ya cuma itu saya bilang ya, kalau saya bisa jawab jauh sekarang. Kadang-kadang nggak komplit nanti kalau bisa itu saya kita tunda gitu ya. Ya bisa dikomplitkan di pekan depan kalau memang perlu dikomplit Ustaz. Ini pertanyaan yang di chat, di kolom chat Ustaz, kalau Ustaz bisa lihat chat itu di Zoom ada kolom chat yang diklik itu, pertanyaan dari Dr. Basuki. Pertanyaannya begini Ustaz, ditulis di chat itu, di kolom chat di Zoom ini, bagaimana nanti kondisi manusia nanti ketika dibangkitkan di hari akhirat? Apakah seperti pemuda Kahfi ketika dibangkitkan? Itu pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya, apakah kisah para pemuda Kahfi ini yang ada di dalam kitab Injil juga? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan kedua Ustaz. Yang pertama ya. Apakah seperti di atasnya. Ya. Tulisan saja. Ya.
bagaimana nanti kondisi manusia ketika dibangkitkan di hari akhirat? Apakah seperti pemuda kafir ketika dibangkitkan? Itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz baca tadi udah yang di Injil tadi. Maksud saya juga nggak paham juga pertanyaan, maksudnya seperti Ashabul Kahfi juga, maksudnya apa seperti Ashabul Kahfinya itu? Kira-kira apa? Pak Zazuli memahaminya apa, seperti Ashabul Kahfi juga apa gimana? Maksudnya apa? Seperti Ashabul Kahfi itu? Mungkin ya mungkin dalam keadaan utuh barangkali Ustadz, seperti Ashabul Kahfi di gua itu begitu. Jadi prosesnya seperti itu barangkali Ustadz. Ya kalau kita apa namanya pelajaran-pelajaran kita sekarang dalam Al-Qur'an, orang dibangkit dalam kubur, ya yang pertama kali kalau prosesnya kan, kalau proses bangkit yang pertama kali yang insyaqul al-qabr itu kan Nabi kita Muhammad SAW, baru orang lain. Baru orang lain. Dibangkitnya seperti Ashabul Kahfi itu nggak ada, kita nggak ada cerita itu, masing-masing orang ceritanya lain-lain, nggak ada perincian ceritanya. Cuman ya pokoknya nanti dibangkit di hari kiamat kita itu ada juga Al-Qur'an itu dibangkitkan nanti menuju surga itu Zumaro berbondong-bondong, ya kan begitu. Nanti digiring di padang mahsyar, ya. Dibangkitkan masalah utuh, ya iya kan dikembalikan lagi ruhnya. Semua juga dikembalikan kan. Ya, sama lah seperti kalau itu yang maksudnya utuh kayak Ashabul Kahfi, ya sama. Ya dalam keadaan utuh, artinya mereka nggak pada sobek-sobek, nggak rusak, ya, dalam keadaan baik, keadaan utuh. Itu kan kalau kita gali kubur, ya itu kan yang kuburan ini di dunia. Tapi nanti di hari kiamat mereka bangkit dalam keadaan utuh, dalam keadaan sempurna. Semua, baik yang kafirnya dan mukminnya, walaupun mereka juga yang kafir kan juga kan di dalam kubur itu kan disiksa, digencet sampai remuk-remuk, dia punya tulang patah-patah, kembali lagi seperti semula, ya kan, disiksa lagi kan. Bahkan ada di situ dipukul sama malaikat Zabaniyah kepada anak buah malaikat Malik itu, ya kan, dipukul sampai berapa 70 hasta, tapi kan bangkit lagi, begitu lagi, utuh lagi gitu. Maka kalau memang itu betul maksudnya, tujuannya pertanyaan seperti itu, apakah utuh kayak Ashabul Kahfi? Iya, walaupun jangan lagi yang orang mukmin, memang dia dalam keadaan nggak disiksa, memang nggak dapat siksa kubur. Orang kafir pun yang sudah disiksa habis-habisan dalam kubur, nanti dibangkitkan dalam kubur utuh lagi. Kan mereka pun, atau yang di surga, yang di neraka juga kan begitu, nanti dibakar gosong, balik lagi bakar gosong, nggak pernah habis-habis selamanya gitu. Ya, jadi kesimpulannya jawabannya ya utuh seperti Ashabul Kahfi. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Yang kedua itu pertanyaan Dokter Prita Ustadz. Di situ apakah kisah para pemuda Kahfi ini ada di dalam kitab Injil juga? Kitab Injil, mungkin kitab perjanjian baru ya? Atau perjanjian lama ini? Ya betulnya kalau kamu ada, nggak tahu, kita kan, saya juga nggak tahu sejarah perjanjian baru, apakah ada masa tahun yang Ashabul Kahfi ini, enggak gitu ya. Kalau kita hitung dari zaman Nabi kita Muhammad SAW kan berarti itu cerita Al-Quran sudah, mereka aja bangkit dari tidur itu dari zaman raja yang zalim itu 309 tahun. Kemudian sampai ke zaman Nabi untuk berapa tahun lagi itu, karena Al-Quran tidak menulis tanggal dan tahun, karena memang Al-Quran sekali lagi bukan buku sejarah, tapi isinya sejarah, tapi bukan buku sejarah yang menulis tanggal tahunnya, enggak gitu. Dan nggak tahu apakah perjanjian baru itu tahun berapa gitu. Saya nggak tahu sejarah itu. Nah itulah saya ini yang saya nggak bisa jawab. Ya. Apakah itu ada di perjanjian baru ya kan, perjanjian baru itu atau perjanjian lama ya, perjanjian lama mungkin kalau Ustaz, Taurat. Ya, tapi logikanya Pak Jali harusnya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan belum ada cerita. Berarti perjanjian baru mestinya gitu. Ya, yang kalau perjanjian lama kan itu yang Taurat itu. Masuknya yang Taurat ini, perjanjian lama itu Taurat. Perjanjian baru itu Injil. Nah Injil ini juga kan udah berubah-ubah. Ya kalau memang perjanjian baru ditulisnya setelah cerita
cerita Ashabul Kahfi ini, ya tentunya ada. Karena itu di situ dikatakan bahwa disitulah menjadi dalil bagi orang-orang Nasrani mempercayai adanya hari bangkit. Mulai di situ. Mungkin kalau tidak tercatat di kitabnya, ya Pak Jazuli, kalau tidak tercatat di kitab Taurat, Injil, tetapi Pak pasti tercatat juga di dalam sejarah orang-orang orang Nasrani. Karena itu di situ dinyatakan ahli sejarah menulis mengatakan disinilah mulai diantaranya orang-orang yang tadi tidak percaya ada hari bangkit, orang Nasrani itu kan tadi ada dua kelompok, ada dua kelompok yang beriman adanya bangkit, adanya hari kiamat. Yang sekelompok lagi itu tidak percaya. Nah itulah yang sampai jadi sejarah tadi itu rajanya sama merasa sedih begini-begini. Nah kejadiannya kan seperti itu. Nah yang di akhir daripada cerita itu dikatakan bahwa inilah sebagai bukti, sebagai dalil dalil orang-orang Nasrani mempercayai adanya hari kiamat dan adanya hari bangkit. Dan saya rasa itu yang kelompok yang kedua tadi yang nggak percaya. Saya rasa yang perjanjian lama kalau memang kitabnya atau kitab perjanjian baru juga kalau memang masih asli itu pasti mereka percaya dengan hari bangkit itu. Karena kan semua kitab samawi itu ya kalau belum dirubah ya masih otentik ya dari Allah Subhanahu wa taala ya Injil, Zabur, Taurat dan Al-Qur'an itu kan. Kalau belum dirubah ya pasti mereka mengimani dan ada itu di masalah cerita hari kiamat. Masalah Ashabul Kahfi, nah itu yang tadi jadi pertanyaan apakah ada di kitab mereka? Nah itu berarti ini berarti sudah perjanjian baru. Apakah juga ada itu tambahan di situ? Itu kan maksudnya kan sudah tidak ada, sudah meninggal. Saya rasa tidak ada gitu, tidak ada kalau kita logikakan seperti itu. Karena ini sudah bukan zaman Nabi Isa, cuman agamanya ya, di situ kan ditulis kemarin tuh yang kita baca bahwa kejadian ini ba'da Isa al-Masih gitu. Setelahnya zaman Nabi Isa alaihissalam gitu kan. Berarti Nabi Isa sudah meninggal gitu kan. Nah, cuman kitabnya mereka masih pakai kitab Injil. Kitab Injil kemudian tapi mungkin belakang-belakangan ya masyarakat yaitu dengan ya tentunya kalau kita lari kepada takdir ya pada takdir Allah ada yang masih tetap beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari bangkit, tapi sebagian ada yang sudah menyimpang mereka tidak percaya ada hari bangkit. Maka kebetulan ada cerita seperti ini. Nah itulah dibuktikan juga rajanya itu kebetulan raja orang beriman yang beragama Nasrani tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berarti kitabnya masih murni. Nah, kemudian ada sekelompok tadi ada satu firqah yang tidak beriman dan di situ akhirnya mereka percaya hari bangkit. Maka itu tadi dikatakan inilah setelah kejadian ini maka cerita Ashabul Kahfi ini sebagai dalil, sebagai bukti adanya bagi orang Nasrani sebagai dalil adanya hari kiamat dan adanya hari bangkit. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Sebenarnya ada satu lagi nih Ustaz pertanyaan, tapi dari saya Ustaz. Udah berapa itu? Udah jam berapa itu? Ntar yang lain nanti. Sedikit aja Ustaz. Sedikit. Sampaikan aja ya apa? Jadi gini, kalau bahasa Arabnya nih Ustaz ya, kalau nggak salah tuh 309 tuh kan tis'ah salah sumi'ah. Ya, atau salah sumi'atin kenapa atau salah sumi'atin wa tis'un gitu loh. Nah, jadi 309 langsung saja. Nggak pakai wasdadu gitu kan. Iya, Iya, nah, kenapa di ayat ini Allah tuh kok nambah wasdadut tis'a gitu? Itu ada maksud lain apa? Barangkali kemarin pertemuan yang kemarin Pak Jazuli nggak hadir. Pak Jazuli kemarin nggak hadir. Saya hadir cuman. Itu justru itu yang kemarin ini itu hadir yang sebelumnya ya bukan yang kemarin yang sebelumnya lagi itu. Iya.
Itu iya, wasdadu iya. itu pakai. Saya hadir Ya tapi memang aslinya sebagian Ustaz. begitu bahasa Arabnya, tis'un ya wa salasumi'ah atau salasumi'ah wa Iya, betul, tis'un Ustaz. gitu, wa tis'usana begitu kan. Salasanatin Iya. wa tis'un ya. Atau tis'un tis'usanatin wa salasumi'ah atau begitu. Nah, ini pakai Iya. apa namanya salasumi'atin wasdadu tis'a. Ada kata-kata wasdadu pakai ditambah. Iya. Ada tambah. Itu kan sudah terakhir Iya. kalau nggak salah. Udah ya. Nah, Ya, pakai sudah, tambah Ustaz. yaitu ketika itu 300 itu kan perhitungan itu orang-orang kan ceritanya ini orang agama Nasrani dulu bagi pakai tahunnya tahun miladiah. Tahun miladiah. Masehi ya. Ya, tahun Masehi. Tahun Masehi itu kan sebulan itu ada 30 bahkan ada 31. Ya kan? Nah, ini pertanyaan itu selanjutnya yang pakai adat wasdadu tis'a ditambah 9. Ini pertanyaan dari umat Nabi Muhammad. Ini kan Al-Qur'an turun di zaman Nabi Muhammad. Itu kan di dalam Al-Qur'an bilangnya gitu wasdadu tis'a. Karena itu umat Nabi Muhammad yang bertanya itu loh, berapa lama mereka tidur. Dan sedang perhitungan yang sudah ada adalah 300 tahun, salasumi'atin. Nah, kemudian karena Nabi Muhammad pakai tahunnya hitungannya tahun Komariah, kalau dia kan tahun Syamsiyah, tahun Miladiah. Nah, Nabi Muhammad tahunnya Komariah kan hitungannya. Maka di dalam setiap 100 tahun itu bertambah 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun, kemarin udah ada rinciannya tuh. Dalam satu bulan bertambah berapa hari itu kan, kemudian dalam 100 tahun bertambah 3 bulan ya, maka kalau 300 tahun berarti jadi 9 bulan tambahnya. Nah, itu perhitungan tahun Komariah. Itu pertanyaan karena dari umat Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka walabisu fi kahfihim salasumi'atin wasdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 hitungan bulan Komariah Syamsiyah, kemudian yang 9 adalah perhitungan tahun Komariah, bulan Komariah. Jadi baik. Ya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Afwan, kemarin sebagian aja saya dengar di awal terus ke belakang nggak sempat dengar. Iya. Ya, saya pikir biar jadi ingat lagi, bagus. Ya, siap Ustaz. Baik Ustaz, mungkin karena waktu, terima kasih ini kepada yang sudah bertanya, Dr. Basuki dan Dr. Prita, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini. Karena waktu sudah jam 9 lewat 1 menit. Alhamdulillah nih, di sini. 1 menit Ustaz. Ya, alhamdulillah, dan mungkin sudah waktunya kita cukupkan, sudah kita cukup pertemuan ini. Kepada Ustadz Hasan, mohon bisa menutup dengan doa Ustadz untuk keberkahan pertemuan ini Ustadz. Fadhol Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil awwalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa ridha kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad
وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزم والبرص ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من قرانة وأبده عنا واصرف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وشدد شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وبدد ديارهم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.